Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil kafirin. Ayat 261. Perumpamaan matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan, menafkahkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Sab'a sanabil, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang mana pada setiap tangkai akan menghasilkan 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ayat ini adalah motivasi terbesar bagi kita untuk senantiasa berbuat baik, terutama yang berkaitan dengan sedekah. Dan ayat ini sangat populer bagi siapapun yang ingin mendorong atau memotivasi saudaranya, dirinya untuk bersedekah di jalan Allah. Karena ayat ini sudah jelas memberikan hitung-hitungan, memberikan imbalan yang akan kita dapatkan tatkala kita bersedekah. Dan nyata bahwa di sini Allah sudah memberikan gambaran yang jelas bagi siapapun dari setiap orang muslim yang menafkahkan hartanya, mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Itu ketika kita bersedekah, ketika kita menafkahkan harta kita di jalan Allah, itu seperti kita menanam satu benih. Yang dari mana benih itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Dari 7 tangkai mengandung 100 benih lagi. Masya Allah. Jadi sejatinya harta yang kita sedekahkan, yang kita nafkahkan adalah tabungan kita, bekal kita untuk menghadapi
hari akhir, hari kiamat, hari perhitungan. Dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Maksudnya Allah akan terus melipat gandakan balasan, pahala dari setiap sedekah yang kita keluarkan, dari setiap infak yang kita keluarkan, tentunya di sini dengan catatan fi sabilillah, di jalan Allah. Oleh karenanya, di balik keagungan atau dahsyatnya sedekah, di situ juga terdapat lembah yang curam daripada siksa yang menanti bagi setiap orang yang bersedekah tetapi tidak di jalan Allah, tetapi tidak ikhlas. Karena syarat utama daripada kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat di balik sedekah yang kita keluarkan adalah ikhlas, fisabilillah. Karena setiap syarat daripada amal yang paling utama adalah ikhlas. Dan tentunya ketika kita beramal tidak dengan tujuan ikhlas kepada Allah, berarti kita beramal dengan tujuan yang lain. Kita tidak percaya atau kita tidak bisa all-out, tidak bisa lepas daripada amal yang kita lakukan. Oleh karenanya setiap amal yang kita lakukan itu sudah lepas, harus all-out, harus sungguh-sungguh, harus sempurna. Di antara kesempurnaan sedekah yang paling utama adalah ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, akhirnya kita terjatuh kepada lembah dosa besar yang disebut dengan Al-Mannan, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dosa besar yang ke-40, mengungkit-ungkit pemberian. Berbuat baik, memberi, bersedekah, berinfak, tetapi dengan menyakiti perasaan orang yang menerimanya, dengan selalu mengungkit-ungkit pemberian yang kita berikan kepadanya. Hati-hati. Di dalam setiap amal soleh di depan kita itu cuma dua jalan. Ketika kita ikhlas, kita menuju kepada jalan Allah. Tetapi ketika kita tidak ikhlas, maka kita menuju kepada lembah kecelakaan. Berarti ketika kita beramal bukan untuk Allah. Dan di titik itulah kita sudah berbuat syirik sejatinya. Syirik langkah, syirik niat. Makanya di dalam ayat ini, ya, di ayat yang ke-264, di sini Allah memberikan ancaman kepada setiap orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Setelah di awal Allah memberikan motivasi kepada para hambanya yang beriman untuk bersedekah. Sekali lagi, sedekah ini adalah amalan yang luar biasa. Dan sering atau banyak kita mendengar tentang motivasi tentang sedekah. Di antaranya sedekah adalah terapi. Salah satu bentuk terapi kemiskinan. Salah satu bentuk terapi kesembuhan. Karena di dalam sedekah mengandung unsur terapi kesembuhan. Apapun penyakit, bentuknya apapun, sudah banyak yang mempraktekkannya. Sudah banyak yang mendapatkan manfaat dan khasiat daripada obat yang bernama sedekah ini. Dalam kaitannya dengan menerapi, ya, terapi dirinya dalam kesembuhan setiap penyakit. Satu kisah menarik tentang terapi sedekah untuk kesembuhan penyakit. Dan ini cerita sangat populer sebenarnya. Dikisahkan ada seorang pebisnis sudah berumur lanjut. Suatu ketika dia merasakan sakit di dalam tubuhnya. Dan singkat cerita dia berobat di salah satu rumah sakit terkenal di negaranya. Kemudian dokter pun memvonis
Anda mengidap kanker ganas. Tenang, bapak ini, pebisnis ini. Kemudian disarankan oleh dokter di rumah sakit itu untuk berobat ke rumah sakit yang lebih canggih di luar negeri. Akhirnya dia menuruti saran daripada dokter tersebut. Dia akhirnya safar ke luar negeri untuk berobat di luar negeri. Tidak disebutkan di negeri mana dia berobat. Ala kulli hal, ketika dia sudah sampai di rumah sakit yang dirujuk oleh dokter pertama tadi, vonis dokter yang di situ juga sama. Harapan kesembuhan Anda tipis karena kanker sudah banyak menggerogoti bagian tubuh Anda. Dan segera dilakukan tindakan berupa amputasi beberapa bagian anggota tubuh. Baik, bapak ini atau pebisnis ini kemudian minta izin sejenak kepada dokter tadi. Mohon maaf Pak Dokter, kalau memang begitu yang menjadi tindakannya, maka saya minta izin. Saya izin untuk pulang dulu ke rumah, ke negara saya. Saya akan urusi semua urusan-urusan saya dulu. Kemudian saya berwasiat kepada keluarga-keluarga saya, kerabat saya. Intinya adalah tentang perihal urusan kerjaan dan harta tentunya. Ketika dia kembali ke negaranya, dia sudah mengurusi semua urusannya, berwasiat kepada keluarganya. Intinya dia tidak bilang, tidak tidak memberikan kabar tentang keadaan yang sebenarnya. Dia berpamitan intinya ingin berpamitan kepada keluarganya sewaktu-waktu kalau memang sudah tidak bisa bertemu dengannya kembali gitu ya. Sudah tidak bisa bertemu dengannya kembali. Akhirnya di satu kondisi, di satu saat di mana dia sedang mengadakan perjalanan dari kantornya menuju rumahnya, di tengah perjalanan dia melihat di tengah perjalanan matanya tertuju kepada seorang perempuan tua yang sedang memungut tulang belulang dari toko daging atau tempat jagal. Jadi ada tempat jagal daging, kemudian tidak jauh dari tempat jagal itu ya, di sebelah-sebelahnya ada tulang-tulang yang berserakan yang itu sudah tidak ada harganya, dia pungut oleh wanita tua renta itu. Jadi pandangan mata bapak ini tertuju kepada wanita tua tadi dan akhirnya hatinya bergerak untuk menemuinya. Akhirnya ditemuilah wanita tadi oleh bapak ini dan kemudian bertanya, ada apa gerangan Anda memungut tulang belulang ini? Maaf Pak, keadaan saya adalah wanita janda ditinggal mati suami, sedangkan saya punya anak-anak yang yatim, sudah tidak punya ayah lagi, dan miskin keadaan kita. Baik, seketika rasa iba pun menyeruak dalam dirinya, dan akhirnya dia berikan sejumlah harta kepada wanita tadi. Tak lupa juga dia berpesan, bapak ini berpesan kepada tukang daging, tukang jagal, untuk selalu memberikan atau mengirimkan daging 1 minggu sekali, paling tidak. Jadi intinya ketika si bapak ini memberikan uang kepada wanita tadi dengan jumlah yang banyak, kemudian bapak ini juga menitipkan uang kepada penjual daging tadi agar dikirimkan beberapa kilogram daging kepada wanita tadi dengan kontinu secara terus menerus. Dan akhirnya wanita tadi pun berterima kasih dan berdoa kepada bapak yang telah memberikan uang tadi. Dan akhirnya dia pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, bapak ini pun akhirnya izin ya, berpamitan kepada keluarganya untuk kembali ke rumah sakit di mana dia berobat tadi di luar negeri. Sampainya dia di rumah sakit yang menjadi rujukan untuk berobatnya tadi, dilakukanlah pemeriksaan secara intensif dan dokter terheran-heran. Masya Allah. Dokter terheran-heran sampai tidak menyangka, kaget, terheran-heran luar biasa. Bapak selama ini berobat ke rumah sakit mana? Sampai ditanya begitu. Enggak, saya enggak berobat kemana-mana. Saya sudah bilang bahwa saya akan pulang sejenak
ke negara saya untuk mengurusi urusan yang harus saya selesaikan. Saya berpamitan kepada keluarga, saya berwasiat kepada keluarga, kemudian saya kembali. Dan waktunya itu tidak disebutkan berapa lama. Yang penting ketika dia kembali lagi kontrol ke rumah sakit tadi, dokter terheran-heran. Tidak mungkin Pak. Ditanya sekali lagi, benar begitu? Betul Pak, demi Allah ya, sampai bersumpah Bapak ini. Saya tidak berobat kemana-mana. Akhirnya dokter ini pun kemudian bilang, Pak, hasil pemeriksaan yang kami lakukan ini menunjukkan Bapak ini bersih. Sudah tidak ada lagi sel-sel kanker ganas yang berada di tubuh Bapak. Pemeriksaannya jelas. Dikasih lihatlah hasil pemeriksaannya. Wah, yang benar Pak. Bapak ini berkata kepada Pak dokter ya, yang benar aja dong Pak dokter ya kan. Kemarin Bapak kasih lihat saya hasil pemeriksaannya jelek sekali. Dan vonis mengatakan harus dilakukan tindakan amputasi. Sekarang Anda bilang saya bersih, saya sehat, tidak ada sel-sel kanker ganas lagi di dalam tubuh saya. Betul. Kemudian Bapak ini menangis, terharu dan bersyukur sekaligus. Tetapi tidak diceritakan kepada dokter ini. Intinya dia sangat bersyukur, berterima kasih, terharu, pamit ya, pulang ke negaranya. Sampai dia kembali kepada keluarganya, kemudian dia baru bercerita kepada keluarganya. Masya Allah. Singkat cerita, Bapak ini kemudian teringat dengan sabda Rasulullah SAW. Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan ini adalah terapi yang selayaknya menjadi perhatian buat kita semua. Terapi untuk meminta kesembuhan yang pertama adalah dengan sedekah. Dan yang kedua adalah dengan istighfar. Dua terapi yang sangat mujarab. Sedekah dan istighfar ini harus berjalan seirama. Karena istighfar kaitannya adalah dengan kita dengan Allah. Dan sedekah kaitannya kita adalah dengan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Semua harus kita, jaringan itu harus kita perkuat. Jaringan kepada Allah dan jaringan kepada manusia. Agar apa yang menjadi keinginan kita bisa betul-betul terrealisasi. Dan kemudian Bapak ini kemudian segera berjanji kepada dirinya untuk selalu memperhatikan nasib daripada keluarga wanita tua yang telah dibantunya tadi ya. Dia sudah membantunya tadi. Tanpa sadar ternyata berkat doa daripada wanita tua tadi, penyakitnya sembuh total. Sembuh total. Tidak ada sisa sama sekali. Dan banyak kisah-kisah yang semisal dengan ini, bahwa sedekah itu memiliki banyak keajaiban. Memiliki banyak keutamaan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja sampai mengatakan, sesungguhnya nanti di akhirat amal soleh itu saling membanggakan dirinya, saling berbangga-bangga. Kemudian sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian semua. Jadi sedekah ini adalah amal soleh yang paling mulia daripada amal soleh yang lainnya. Banyak keutamaan sedekah dan kita tidak akan membahas masalah ini di majelis kita kali ini. Tetapi yang pasti sedekah tadi sebagai terapi, sedekah sebagai bekal kita menuju alam akhirat, karena ketika kita di padang mahsyar yang akan menjadi payung atau yang akan menaungi kita nanti di panasnya padang mahsyar adalah salah satunya adalah dengan sedekah. Sedekah akan memayungi setiap pelakunya di hari kiamat nanti ketika menunggu hari keputusan, hari pemanggilan, dipanggil satu-satu menghadap Allah, dan masa menunggu itu tidak sebentar. Masa menunggu itu sangat lama sesuai dengan nomor antriannya. Dan ketika itu kita butuh satu pelindung yang menaungi kita daripada dahsyatnya terik matahari di saat itu, yaitu sedekah. Maka di sini mari
kita perhatikan, kita tadaburi ayat yang mulia ini. Ayat yang memotivasi setiap orang yang beriman untuk bersedekah, untuk mengeluarkan infak di jalan Allah. Sona'iul ma'ruf taqi masari as-su'. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menutup pintu-pintu keburukan. Sona'iul ma'ruf, perbuatan baik. Taqi akan menjaga, melindungi daripada masari as-su', perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa shadaqatus sir, dan sedekah dalam keadaan diam-diam, tutfi ghadabar rabb, dia menjadi tameng dari murka Allah. Dan manfaat sedekah yang lainnya adalah tadfa'an mitatis su', mencegah dari kematian yang buruk. Jadi sedekah ini banyak sekali keutamaannya dan dia adalah sebuah keajaiban. Dan cerita tentang keajaiban sedekah sudah sangat banyak. Baik, mari kita kemudian lanjutkan. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Di sini Allah kemudian memberikan wanti-wanti. Siapa saja dari orang yang beriman menafkahkan hartanya di jalan Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu. Di awal dia melakukan sedekah, melakukan infak ikhlas, tetapi dalam perjalanan waktu hatinya kemudian berbolak-balik, ya. Perjalanan waktu kemudian mengusik keikhlasan dirinya dalam bersedekah, kemudian akhirnya dia jatuh kepada perbuatan ini. Maka di sini Allah mewanti-wanti yang berinfak di jalan Allah, menginfakkan harta di jalan Allah, kemudian summa la yutbi'una ma anfaqu, kemudian di kemudian hari dia tidak iringi keikhlasannya dalam berinfak tadi dengan apa? Manawwala adza, mengungkit-ungkit, mengingat-ingat, menghitung-hitung pemberian. Wala adza, dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Lahum ajrum, maka ketika dia berinfak tanpa ada tendensi itu tadi, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Wala khaufun alaihim, dan dia tidak akan merasakan rasa takut. Rasa takut kehilangan harta karena sedekah tidak ada. Karena ketika kita sedekah, sejatinya kita tidak sedang kehilangan harta. Sejatinya kita sedang mengumpulkan bekal yang akan menjadi naungan, yang akan menjadi penolong kita di akhirat kelak, yang akan menjadi bekal kita. Sejatinya yang kita infakkan itulah yang tersisa, bukan yang habis. Yang kita infakkan itu tidak habis, justru itulah yang tersisa buat menemani kita nanti. Karena di sini Allah sudah bilang, siapa saja yang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah tanpa ada embel-embel mengungkit-ungkit pemberiannya, tanpa ada embel-embel menyakiti pemberian tersebut, menyakiti perasaan orang yang menerima, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah dan tidak ada rasa takut baginya, rasa takut kehilangan hartanya, rasa takut miskin. Walahum yahzanun, dan dia juga tidak akan bersedih. Justru ketika kita bersedekah, yang ada itu adalah rasa senang. Bisa kita buktikan ketika kita memberi, kita itu merasakan senang yang luar biasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata yang tidak ada harganya. Ketika kita bersedekah, sejatinya kita sedang menghidupkan diri kita. Kita sedang menerapi diri kita. Kita sedang menghilingkan diri kita sendiri sebenarnya. Walahum yahzanun, kata Allah, orang yang sedekah itu tidak mungkin sedih. Kalau ada orang yang sedekah kemudian dia merasa sedih karena kehilangan hartanya, berarti kita balik lagi ke ayat di awal. Dia sedekahnya tidak ikhlas. Dia sedekahnya tidak dalam rangka mengharapkan ridho Allah. Maka dia akan terjatuh kepada dosa besar ini. Ketika orang mengungkit-ungkit pemberiannya, berarti dia tidak lepas. Ada sesuatu dalam dirinya yang selalu menariknya dia kepada ketidakikhlasan. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kalau kita memang belum siap untuk bersedekah kepada orang lain,
lebih baik kita mengatakan kata-kata yang baik. Kalau memang kita belum siap, kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang bijak, itu lebih baik daripada sedekah diiringi dengan perbuatan menyakiti orang lain, diiringi dengan mengungkit-ungkit pemberiannya. Wallahu ghaniyun halim, sedangkan Allah itu adalah zat yang maha kaya dan maha lemah lembut. Sejatinya ketika kita sedekah itu bukan harta kita. Kenapa kok jadinya kita itu terlalu susah untuk melepaskan ya, belenggu daripada susah memang. Sedekah ini tidak segampang kita membeli ya. Kalau kita membeli sesuatu rasa bahagia ada, tetapi sejatinya ketika kita justru memberi itu rasa bahagianya berkali-kali lipat. Dan itu menjadikan tubuh kita itu menjadi muda lagi. Sebagaimana kisah tadi betul-betul nyata dan banyak kisah-kisah yang semisal. Yang pada akhirnya bapak tadi betul-betul sembuh daripada penyakit kankernya. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Di sini Allah kemudian mengakhiri pembahasan tentang motivasi sedekah dengan janganlah kalian menghapus, memupuskan sedekah yang sudah kalian keluarkan dengan mengungkit-ungkitnya, dengan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Karena hal itu sejatinya ketika engkau bersedekah dengan tendensi tadi, ya, dengan ada tujuan tadi, ya, mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya, itu sama saja dengan orang yang berinfak, orang yang bersedekah tetapi dalam rangka riya. Orang yang bersedekah tidak dalam rangka ikhlas mengharapkan ridho Allah, tetapi memang dalam awalnya dia bersedekah itu dalam rangka ingin dipuji. Sama saja berarti nggak ada bedanya. Maksudnya apa? Sama-sama tidak ada nilainya. Ketika kita bersedekah ikhlas, tetapi akhirnya kita ngungkit-ngungkit pemberian tadi, sama saja. Sama saja dengan orang yang bersedekah di awal dengan tujuan riya, mengharapkan pujian, berbangga dengan amalnya yang dia lakukan. Sama-sama tidak ada nilainya, sama-sama tidak memberikan bekas apa-apa. Di sini Allah sudah gambarkan. Itu permisalannya adalah seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, ya. Kamasali sofwanin, batu besar licin yang di atasnya ada tanah, kemudian datang hujan lebat. Datang hujan lebat yang pada akhirnya menjadikan tanah yang di atas batu tadi hilang, nggak ada bekasnya. Fatarakahu solda, sama saja, jadi bersih gitu. Ada tanah di atas batu kena hujan, selesai, ya sama saja. Keadaan orang yang bersedekah kemudian mengungkit-ungkit pemberiannya, kebaikannya, pertolongannya, itu sama saja dengan orang yang di awal dia menolong, dia berbuat baik, dia bersedekah, dia berinfak, tetapi atas landasan riya. Itu sama saja. Baik, kemudian kita bahas pembahasan kita. Di sini sudah kita sampaikan di awal tadi bahwa pondasi utama dalam kita beramal adalah ikhlas. Itu yang paling utama. Dan syirik yang pertama kali menjangkiti kita sebagai seorang mukallaf ketika beramal adalah syirik niat. Ketika kita bersedekah dengan niatan riya, tentunya itu adalah syirik karena tidak untuk Allah. Pun demikian dengan keadaan orang yang di awalnya dia sedekah dengan niat kepada Allah, tetapi dia ungkit-ungkit lagi itu pemberiannya, keadaannya sama saja. Maka dari itu di antara bentuk dosa dan kemaksiatan lisan, ya, disebutkan di sini adalah mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti ketika memberi. Maka pembahasan kita adalah stop. Ya, kita sudahilah ketika memberi tetapi dengan menyakiti orang lain, itu dosa besar.
Kok bisa dosa besar? Karena sudah diancam. Allah sudah mengancam di dalam ayat tadi 264. Ancamannya apa? Sama saja bohong. Amal itu tidak ada nilainya, tidak bermanfaat apa-apa, tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Dan bahkan menjerumuskan Anda kepada kesyirikan tanpa sadar. Syirik niat. Karena ketika kita beramal tanpa ikhlas, maka kita terjatuh kepada kesyirikan. Beramal untuk selain Allah, syirik. Kemudian di dalam hadis juga ancamannya juga sudah disebutkan. Allah tidak akan mengajak bicara dan tidak akan melihat, memandang, pun juga tidak akan menyucikan 3 orang. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, dicuekin, ya, diacuhkan, dan tidak disucikan. Ada 3 golongan, salah satunya adalah al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Mengungkit-ungkit ini keadaannya variasi, ya, bervariasi. Bisa langsung, ya, dia omongin terus kebaikannya di orangnya, di hadapannya itu, atau di belakangnya. Ya, dia ngomong ke orang tentang kebaikan dia kepada fulan, sampai-sampai omongan itu sampai kepada fulannya yang sudah ditolong tadi, yang sudah diberikan kebaikan tadi. Ini sama saja mengungkit-ungkit. Dan ini double dosanya. Ketika dia mengungkit di belakang, kata-katanya sampai kepada pemiliknya. Doublenya apa? Dia mengungkit dan menyakiti perasaan orang yang sudah ditolong. Kalau kita sudah menolong orang, kalau kita sudah bersedekah kepada orang lain, sudahi saja daripada mengungkit-ungkit pemberian tersebut. Yang akhirnya malah menjadi fatal buat kita sendiri. Ya, di sini sudah disebutkan, ya, bahwa sedekah itu adalah ibadah yang luar biasa. Ibadah yang besar. Balasannya pun tidak main-main. Allah akan melipat gandakan pahala yang sudah dia lakukan dari sedekah yang dia keluarkan, nafkah yang dia keluarkan, kebaikan yang dia keluarkan, yang dia tujukan kepada orang lain. Tetapi ingat, balasan yang Allah siapkan tadi, balasan besar yang Allah siapkan tadi, syaratnya 1, ikhlas. Dan di antara tanda orang ketika beramal itu adalah ikhlas, tidak mengungkit berarti. Ketika seorang itu tidak mengungkit-ungkit pemberiannya, berarti dia sudah mengupayakan keikhlasan di dalam amalnya. Berarti menjadi tanda. Tanda orang yang ikhlas dalam bersedekah adalah tidak mengungkit-ungkit pemberian. Berarti kalau mengungkit-ungkit pemberian sama saja tidak ikhlas. Di sini mengandung unsur larangan, ya. Di sini Allah sudah melarang, di ayatnya setelahnya juga disebutkan tadi sudah kita sebutkan. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wa la adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian di ayat yang terakhir 264 di situ juga Allah sudah melarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu. Di situ ada larangan. Larangan apa? Larangan mengungkit-ungkit sedekah. Larangan mengungkit-ungkit pemberian. Larangan mengungkit-ungkit nafkah apapun. Intinya kita dilarang untuk mengungkit-ungkit. Menghitung-hitung. Karena hal itu bisa membatalkan pahalanya. Pahala sedekah yang sudah di depan mata kita mau menerimanya kemudian hangus. Karena kita mengungkit-ungkitnya. Oke, di sini di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha sampai akhir. Di sini Allah menyebutkan 4 perkara yang bisa merusak sedekah, ya kan? Yang pertama adalah al-man alias mengungkit-ungkit itu. Nomor 1 yang bisa merusak sedekah kita adalah menyebut-nyebut sedekah kita yang sudah kita keluarkan. Kemudian yang kedua al-adha, menyakiti perasaan si penerima. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang bisa merusak sedekah yang ketiga adalah
sedekah karena tujuan riya, jelas. Ya. Rusak itu sudah sedekahnya alias tidak bernilai apa-apa. Kemudian yang keempat, sedekah tetapi tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maksudnya dia mengeluarkan harta tapi karena ikut tren yang terjadi gitu kan. Dia tidak mengharapkan pahala di sisi Allah. Dia hanya mengharapkan pahala di sisi manusia, maksudnya pujian. Kan sama saja jadinya. Sama saja dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian itu sama saja tidak menimbulkan efek daripada sedekah yang dikeluarkan. Jadi orang-orang yang tidak beriman alias orang-orang kafir di luar sana dengan berbagai macam bentuk charity ya, badan amal yang mereka galang, yang mereka miliki, itu sejatinya untuk apa jadinya kan gitu ya. Tidak ada nilainya di sisi Allah gitu. Tidak akan membuahkan pahala di sisi Allah. Waliyadzubillah ya, sangat kasihan ya, miris ya. Mereka bermain-main hanya untuk tujuan dunia. Di sini kita akan sedikit membahas tentang man ya, al-manna. Kan di ayat tadi disebutkan la yutbi'una ma anfaqu mannau wala adza. Al-man dan al-adza. Ibnu Hajar Al-Makki rahimahullah di sini menyebutkan definisi daripada al-man. Innal manna huwa an yu'addida ni'matahu 'alal akhir. Al-man adalah menghitung-hitung pemberian ya. Baik itu bisa berupa pertolongan, perbuatan baik, kebaikan, sedekah, dan lain-lain kepada orang yang menerimanya. Ya. Itu yang dimaksud dengan alman, menghitung-hitung pemberian. Ya. Dulu aku kasih kamu A, kemudian B, C, dihitung-hitung. Ya. Oh, total udah berapa miliar tuh ya, Masya Allah. Ya gitulah. Atau dia menceritakan, au yazkuroha liman la yuhibbul akhid ittila'ahu alaihi. Menceritakan pemberiannya tadi kepada orang lain. Dia ceritakan, aku pernah berbuat baik kepada A, B, C, D dan sebagainya. Dia ceritakan itu kebaikan-kebaikan orang lain itu kepada orang lain. Yang mana ketika misalnya si orang yang diberi tadi itu mendengar, dia tidak suka. Wakila dan dikatakan juga wa an yara anna li nafsihi maziyah. Nah, ini definisi lain daripada alman, Masya Allah. Definisi daripada alman yang lain adalah seseorang ketika dia bersedekah melihat di dalam dirinya itu ada keistimewaan. Masya Allah. Karena dia sudah memberi, maka dia melihat dirinya itu, wah aku sudah memberi, aku punya keistimewaan, aku punya kelebihan. Daripada orang yang menerima sedekah. Nah ini juga bentuk alman ternyata. Merasa dirinya lebih istimewa, lebih unggul, lebih hebat daripada orang yang dia beri. An yara li nafsihi maziyatan 'alal mutasaddaq alaih. Dia melihat dirinya memiliki keistimewaan atau kelebihan daripada orang yang diberinya. Walidzalika la yanbaghi an yatluba minhu du'aan. Ketika orang bersedekah, dia dengan di dalam hatinya memiliki rasa unggul daripada yang dia berikan itu, maka tidak pantas ketika dia bersedekah dilandasi sikap tadi meminta doa, mengharapkan doa dari orang yang dia sedekahi. Meskipun dia tidak ucapkan, tetapi dirinya merasa hebat, nggak pantas dia minta doa. Maka yang pantas untuk mengharapkan doa atau balasan daripada penerima kebaikan adalah dia yang ikhlas kepada Allah. Yang hatinya tulus dalam memberi. Ketika kita memberi tidak tulus alias kita masih memiliki rasa lebih hebat, lebih unggul, lebih istimewa, nggak pantas kita mengharapkan doa dari orang. Karena ini kan salah satu sebab, sedekah itu merupakan salah satu sebab jalan untuk keajaiban-keajaiban yang banyak tadi. Siapa tahu dia ketika bersedekah tadi mengharapkan doa daripada orang yang dia berikan untuk kesembuhan, untuk apa gitu. Tetapi niatnya dia memiliki niat yang sombong, sama saja, nggak pantas dia karena doa yang keluar itu lebih berharga daripada mungkin sedekah yang dia keluarkan nggak seberapa.
Katakanlah kisah bapak tadi, pebisnis tadi, dia mengeluarkan uang itu mungkin gak seberapa dibandingkan biaya perobatan yang mungkin akan dia keluarkan ketika dia berobat tadi. Tetapi karena ketulusan hatinya, karena hatinya betul-betul tulus dan ikhlas, mengharapkan balasan kebaikan doa daripada orang yang dia berikan, maka doa itu langsung meluncur. Allah pun langsung mendengar dan mengijabahi. Kadang-kadang kita itu kalau sama anak ya kan, lebih cepat untuk mendengar apa sih namanya, keluhan anak kita yang tertindas ya kan. Misalnya kita punya anak 3, yang paling kecil dia merasa tertindas dengan kakaknya. Ketika si anak ini nomor 3 dia teriak langsung, kita langsung segera mendengarnya. Dibandingkan dengan mungkin sangkalan daripada kakaknya misalnya. Ayah, kakak nakal. Enggak, aku enggak nakal. Tetapi kita lebih cepat untuk mengabulkan atau mendengarkan atau merespon daripada aduan anak kita yang tertindas. Maka sejatinya ketika kita bersedekah dan kemudian orang yang kita berikan itu kemudian berdoa sebagai bentuk balasan yang telah dia dapatkan, terlebih jika dalam keadaan dia fakir, miskin, dia berdoa langsung kepada Allah, mengadu kepada Allah, berdoa, ya Allah tolong balas kebaikan orang yang sudah memberikan kebaikan kepada saya. Segera diijabah oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Tadi definisi daripada alman, menghitung-hitung pemberian, atau dalam definisi lain adalah dia merasa memiliki keistimewaan dan kelebihan ketika dia memberi. Dia merasa memiliki keistimewaan daripada orang yang diberinya. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah juga mengatakan atau memberikan definisi daripada al-adha. Karena ini kan berkaitan. Al-man wal-adha di dalam ayat. Summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Tidak disertai dengan mengungkit-ungkit dan juga tidak disertai dengan menyakiti perasaan orang yang diberi. Dan di sini al-adha definisinya adalah an yanharahu au yu'ayyirahu au yashtumahu. Memberi tetapi dengan menyakiti. Misal membentak orang yang menerima, mengejek, menghina. Maka ini sama seperti dengan alman. Yaitu apa? Menggugurkan pahala. Jadi kalau kita memberi, udahlah gak usah sambil menyakiti. Kalau mau ngasih nggak usah dilempar. Kadang-kadang kita itu terlalu sombong. Ngasih tapi dilempar. Nyoh gitu. Itu sama saja. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena sudah ada unsur al-adha di situ. Menyakiti perasaan orang. Kalau kita mau ngasih pengemis, udahlah nggak usah pakai banyak omong. Ih, orangnya masih kuat kok ya kan? Masih muda, ngemis, nggak usah ngomong kayak gitu. Udah kalau mau ngasih aja, kalau enggak usah deh gitu kan. Masnya ini masih muda ngamen, kan ngamen nggak boleh. Emang dia tahu yang dia lakukan itu nggak boleh? Kan nggak tahu dia. Kok kita ngomongnya kayak gitu? Udahlah kalau nggak mau ngasih nggak usah celoteh, diam saja sudah. Kita kalau berkendara kadang-kadang kan begitu ya, naik mobil gitu ya. Kalau mau ngasih aja. Gak usah pakai embel-embel ngomongin di belakangnya gitu kan. Karena ini bentuk al-adha. Menghina. Kemudian apa lagi tadi itu? Mencela, yashtumahu. Ya. Membentak. Fahada kalman, ini sama saja seperti alman. Muskitun lisawabihi, menggugurkan pahala. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, sama ya, sedang mendefinisikan alman. Alman adalah menyebut nikmat dengan maksud menghitung-hitung nikmat.
Zikrun ni'mah menyebut nikmat ala makna ta'did dalam rangka menghitung-hitungnya. Wa taqri' biha dan menyalahkan dengannya, menyalahkan orang yang dikasih gitu ya. Contohnya di sini misalnya qad ahsantu ilaika wa na'ashtuka wa shibhahu. Seperti contohnya misalnya aku telah berbuat baik kepadamu A B C D gitu. Wa na'ashtuka, aku telah menolongmu. Kalau enggak ada aku waktu itu mungkin kamu udah mati mungkin ya kan. Kamu mungkin udah miskin ya kan. Masya Allah, enggak usah lah ngomong-ngomong kayak gitu. Wa qala ba'duhum, dan berkata lagi sebagian yang lain, maksud daripada alman adalah at-tahaddus bima a'ta. Menceritakan pemberiannya, intinya adalah dia koar-koar dengan amal charity yang dia telah lakukan gitu misalnya. Hatta yablugha dzalika al-mu'ta fayudhiyahu, sampai beritanya sampai ya kepada orang yang diberi. Ya tadi ngomongin di belakang, beritanya sampai kepada orang yang diberi dan akhirnya kan menyakiti perasaan orang yang diberi tadi. Dan ini masuk dalam kategori dosa besar. Oke, di sini yang akan kita bahas sebelum azan Isya adalah bahaya mengungkit sedekah ya. Terakhir sebelum kita bahas daripada Alkitabnya, Al-Kabair. Sebagian ulama kemudian menyimpulkan bahaya-bahaya daripada mengungkit sedekah. Yang pertama adalah mengurangi pahala atau bahkan memupuskannya. Pahala menjadi berkurang atau bahkan sama sekali tidak ada pahalanya. Yang kemudian yang kedua, mengungkit-ungkit pemberian ini termasuk perbuatan yang buruk, akhlak yang tercela. Dan yang ketiga, ancaman yang keras bagi pelakunya. Sekali lagi, ketika ada satu dosa kemudian disertai dengan ancaman, maka masuk dalam kategori dosa besar. Karena tadi mengungkit pemberian diancam atau terancam pelakunya dengan apa? Dengan tidak mendapatkan pahala, berkurang pahala atau tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dan yang kedua ancamannya apa? Di hari kiamat nanti Allah tidak ngajak bicara, dicuekin. Allahu Akbar. Kita aja suami istri ya kan. Kalau istri nggak ngomong sama kita, nyuekin kita itu rasanya udah sempit banget gitu kan. Udah serumah nggak ngajak ngomong, Allahu Akbar ya kan. Ini maunya bagaimana gitu, rasanya tuh nggak enak gitu. Di hari kiamat Allah yang nggak ngajak bicara sama kita, kan ini salah satu bentuk hukuman yang paling dahsyat. Makanya ancamannya itu berat sebenarnya. Tidak diajak bicara, tidak dilihat lagi, dan juga Allah tidak mensucikannya. Al-Mannan, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang keempat, bahaya mengungkit sedekah yang keempat adalah menyusahkan dan menyakiti orang lain. Ya Allah, ngasih nggak seberapa sakitnya loh. Lebih sakit daripada ditombak gitu kan. Pemberian orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya itu ketika melukai hati itu lebih sakit daripada lemparan tombak lah istilahnya gitu. Dalam salah satu syair disebutkan. Yang kelima, menyebabkan kemurkaan Allah. Jelas Allah murka jadinya. Kemudian yang keenam, sifat mengungkit-ungkit pemberian ini sama dengan sifatnya orang munafik. Dan yang ketujuh, pelakunya terhalangi dari kenikmatan melihat wajah Allah dan diajak bicara olehnya. Melihat wajah Allah ini adalah kenikmatan yang harus menjadi prioritas utama bagi kita semuanya. Karena tidak ada jalan untuk bisa melihat Allah melainkan di surga. Jadi ketika nanti kita bisa melihat Allah berarti posisi kita sudah di surga. Karena orang-orang yang tidak melihat wajah Allah jelas mereka tidak berada di surga. Maka kenikmatan yang paling utama adalah kita bisa berjumpa dengan Allah. Melihat wajah Allah. Lah kita aja ya kan. Masa-masa dulu mungkin belum punya istri gitu kan. Baru aja ta'arufan gitu kan. Baru aja penjajakan gitu. Baru aja apa istilahnya. Melamar. Udah pengen segera bertemu dan bertemu. Sudah menikah. Baru sehari berpisah. Udah pengen bertemu dengan kekasihnya lagi.
Bagaimana kita dengan Allah yang sudah menciptakan kita? Kita ini adalah makhluknya, maka jelas seharusnya kita rindu untuk berjumpa dengan siapa yang telah menciptakan kita. Kita aja kalau dikasih orang, kita nggak tahu siapa yang ngasih, kita kan pasti pengen cari tahu siapa yang ngasih. Aku dapat paket, alamatnya betul, tujuannya untuk saya, siapa yang ngasih ya? Siapa sih yang ngasih? Masya Allah, dikasih rumah baru, silahkan Anda menuju alamat ini. Ngarep-ngarep sedikit nggak apa-apa ya kan? Tiba-tiba dikasih rumah baru, dikasih mobil baru, dikasih HP baru. Siapa yang mengasih? Kita nggak tahu, kita pasti pengen cari tahu. Siapa ya gerangan yang ngasih ini ya? Nggak ada hujan, nggak ada gerimis, nggak ada apa, tiba-tiba kangen, nggak, tiba-tiba dikasih. Ya kan kita jadi pengen tahu siapa yang ngasih. Kita setiap hari dikasih kenikmatan oleh Allah, dikasih hidup sampai detik ini, harusnya kita pergunakan untuk menjadi perbekalan kita kepada perjumpaan dengan Allah. Kita harusnya menginginkan agar kita bisa berjumpa dengannya, melihat wajah Allah. Tetapi sayangnya, sekali lagi, salah satu bahaya daripada mengungkit sedekah adalah terhalang daripada kenikmatan terbesar, yaitu melihat wajah Allah. Baik, mungkin kita break dulu untuk azan dan kita lanjutkan pembahasan kita. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah, wa ba'du, mari kita lanjutkan kembali. Al-kabiratul arba'un, dosa besar yang ke-40, al-mannan, dosa mengungkit pemberian, memberi dengan menyakiti. Allah berfirman, sudah kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Imam Al-Dhahabi di sini langsung to the point. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian gugurkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit pemberian tersebut dan juga menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Al-Imam Al-Wahidi kemudian berkata, maksudnya apa? An yamunna bima a'ta, menghitung-hitung, mengungkit-ungkit, ya maksud daripada alman tadi, ya, terhadap apa yang telah dia berikan. Kemudian Al-Imam Al-Kalbi berkata, bil manni 'ala Allahi fi sadaqatihi, dengan mengungkit-ungkit sedekah yang dia berikan atas nama Allah tadi, wal adha li sahibiha, dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Wa fi sahih, dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, salasah, ini ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, yang mana Allah tidak akan mengajak bicara dengannya, tidak melihatnya di hari kiamat, wa la yuzakkihim, dan tidak akan mensucikannya, walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Yang pertama al-musbil, orang yang isbal, menjulurkan kainnya melebihi mata kaki. Al-mannan, kemudian yang kedua, yang mengungkit-ungkit pemberian. Wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang berupaya dalam berdagang untuk memuluskan dagangannya, untuk bisa menjadikan laku dagangannya, tetapi dengan cara sumpah palsu. Berdagang agar dagangannya laku, tetapi dengan cara sumpah palsu. Sudah berlalu pembahasan ini. Kemudian al-musbil, maksudnya apa? Alladhi yusbil izarahu, yang menjulurkan pakaiannya, sarungnya, celananya, sama saja. Yang penting kain yang kita gunakan tidak boleh lebih daripada sampai, ya di sini dikatakan sampai kepada mata kaki, 2 mata kaki. Ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW sudah pernah bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, atau fa finnar. Apa-apa yang menjulur lebih daripada 2 mata kaki, daripada sarung, daripada kain, daripada celana, maka dia tempatnya di neraka. Wa fil hadisi aidan, dan di dalam hadis yang lain juga dikatakan, salah satu la yadkhulunal jannah, ada 3 kelompok, 3 orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama al-aq liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua al-mudminul khamr, pecandu arak, suka mabok. Wal mannan, dan yang ketiga orang yang suka mengungkit pemberiannya.
Wa fihi aidan, dan di dalam hadis yang lain juga dikatakan tetapi sanadnya dhaif. La yadkhulul jannah khabbun wala bakhilun wala mannan. Tetapi ini sanadnya dhaif ya. Tidak akan masuk surga khabbun. Apa itu khab? Orang yang suka membuat makar, orang yang suka menipu. Kalau bahasa sekarang mungkin suka ngeprank gitu ya. Kasihan ya, ternyata balasan bagi orang yang suka ngeprank itu nggak masuk surga. Tapi sayangnya hadisnya dhaif, tenang ya. Bukan berarti boleh ya, tetap nggak boleh ngeprank, apalagi ngeprank orang sampai mati. Allahu Akbar ya kan. Tetap nggak boleh, meskipun memang ini sanadnya dhaif. Kalaupun sanadnya ini kuat, wah hati-hati aja tuh orang yang suka ngeprank tuh ya kan. Tidak masuk surga khabbun, orang yang suka buat makar, suka nipu, suka ngeprank gitu kan. Khadi'ah suka menipu gitu ya. Wal mannan, dan juga suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan juga orang yang bakhil, tidak pelit ya, orang yang pelit. Wa ja'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan juga di dalam hadis lain disebutkan iyyakum wal man bil ma'ruf. Tetapi hadis ini setelah diteliti tidak nyambung gitu, maksudnya nggak ketemu ini riwayat dari mana gitu ya. Tetapi kita bacakan aja. Iyyakum wal man, berhati-hatilah kalian dari mengungkit-ungkit kebaikan. Fa innahu yubtilu syukur, karena yang namanya mengungkit-ungkit kebaikan itu membatalkan rasa syukur. Wa yamhaqul ajr, dan menggugurkan pahala. Summa tala Rasulullah SAW qaulallahi azza wa jal. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menggugurkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya dan juga dengan menyakiti perasaan hati orang yang menerimanya. Kemudian Ibnu Sirin pernah satu ketika mendengar seorang laki-laki berkata kepada temannya, ahsantu ilaik wa fa'altu kada wa fa'altu kada. Aku kan pernah berbuat baik sama kamu. Ya, perbuatan A, perbuatan B, perbuatan C itu diungkit semua, dihitung semuanya. Faqala lahu Ibnu Sirin, kemudian Ibnu Sirin memberikan nasihat buat orang tadi. Uskut, sudah cukup, diam. Fala khaira fil ma'ruf idza uhsi. Tidak ada kebaikan di dalam pahalamu kalau kamu ngitung-ngitung kebaikan itu, nggak ada pahalanya gitu loh. Ya. Tidak ada kebaikan di dalam amal kebajikanmu kalau kamu hitung-hitung. Kata Ibnu Sirin. Wa kana ba'duhum yaqul, dan beberapa salafus saleh juga mengatakan, man manna bima'rufin, barang siapa yang mengungkit-ungkit kebaikannya, saqata syukruhu, dia tidak termasuk dalam kategori orang yang bersyukur. Wa man a'jaba bi amalihi, dan barang siapa yang bersikap ujub di dalam amalnya tadi ya, merasa memiliki kelebihan, istimewa, lebih baik, lebih berharga daripada orang lain, daripada orang yang menerima, yang merasa ujub di dalam amalnya, habita ajruhu, pahalanya lenyap karena dia sudah mengamalkan syirik kecil. Ya, syirik kecil itu hukumannya adalah hangus seketika. Jadi bedanya dengan syirik besar, kalau syirik besar itu setiap amalan apapun itu nggak ada nilainya. Tapi kalau syirik kecil, amalan di saat itu hangus langsung. Ya. Bukan berarti amalan yang sebelum-sebelumnya itu hangus, enggak. Karena dia syirik kecil. Ya. Dia melakukan riya, melakukan ujub. Maka amal yang dilakukan saat itu langsung hangus, tidak ada nilainya. Kemudian di sini Al-Imam Ad-Dhahabi menutup pembahasan dosa besar yang ke-40 dengan syair dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. La tahmilanna minal anam bi an yamunnu 'alaika minhu. Janganlah kamu mau menerima pemberian orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepadamu. Wakhtar li nafsika haddaha. Pilihlah bagimu bagiannya, maksudnya qanaah di dalam harta. Ya. Qanaah di dalam harta dan berhati-hati di dalam menerima pemberian. Wasbir fa inna sabra jannah. Sabar dengan kondisi yang kita hadapi. Ya. Dengan kemiskinan yang sedang kita hadapi. Bukan berarti kita diminta untuk menjadi miskin terus, bukan. Apapun kondisi yang sekarang kita sedang hadapi, jalankan, sabar. Ikhtiar tetap.
berdoa tetap, ya. Karena ketika kita memiliki harta yang cukup, kita bisa bersedekah, kita bisa membantu orang lain, kita bisa berjihad di jalan Allah, kita bisa banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki harta. Wasbir fa inna sabra jannah, sabar karena buah dari kesabaran adalah surga. Mananur rijali 'alal qulub, perbuatan mengungkit pemberian itu jika telah melukai hati, kata Imam Syafi'i, asyaddu min waq'il asinnah, itu lebih dahsyat lukanya, pengaruhnya daripada lemparan tombak. Ya, enggak enak gitu loh. Kita diberi orang tapi orang yang memberi kita ngungkit-ngungkit terus, Allah Akbar, ya kan, enggak enak. Rasa-rasanya pengen dikembaliin aja deh gitu kan. Ya kan, udahlah balas, kembalikan aja gitu. Ya Allah, enggak enak gitu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita, sedikit kita kembali mengulang pembahasan di awal tentang motivasi sedekah. Jangan sampai lupa. Ya, kita tetap diminta untuk bersedekah karena sedekah ini motivasi banyak. Ya, kita bisa mendapatkan banyak keajaiban daripada sedekah. Satu kata dari Ibnu Abi Al-Ja'ad, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Ya, dengan sedekah maka 70 pintu keburukan akan hilang. Seperti di dalam hadis tadi. Ya. Kemudian terakhir, innas sadaqah la tudfi ghadabar rabb. Sedekah itu bisa memadamkan murka amarah Allah, wa tadfa' an mitatisu, dan mencegah dari kematian yang buruk. Maka sudah selayaknya kita mengamalkan amalan yang sangat besar ini, yaitu sedekah, karena banyak keajaiban yang bisa kita dapatkan. Tentunya kita berhati-hati daripada ketidakikhlasan di dalam bersedekah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan untuk perhatiannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.